Media. Oke. Memang saya diberi rezeki di salah satu media juga. Di salah satu media. Medianya, aduh media Kayaknya menarik. Kayaknya menarik lumayan. Nah, salah satu media ini sangat mungkin di tanah air ya, mungkin salah satu media yang sangat paling pertama di Indonesia ya, yaitu MNC. Oh, jadi oke. MNC ya? Ya, di MNC Group. Terus satu lagi income-nya. Kalau ini sebenarnya ini agak susah ya. Materialis ya. Ini agak susah. Tapi kalau pengen tahu, teman-teman pengen tahu, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Only Timores. Jadi kali ini kita akan bahas tentang universitas yang termurah di Jakarta. Bukan termurah, tapi yang bisa layak untuk teman-teman perantau ingin kuliah di sini. Jadi mungkin teman-teman pengen kuliah di Jakarta, ini salah satu universitas yang gua rekomendasi. Jadi di sini ada narasumber kita, kebetulan narasumbernya mungkin sama juga datang dari Tanah Rantau. Kita panggil narasumber kita. Siap. Sehat aja ya. Ya. Oke, siap. Jadi teman-teman semua, ini narasumber kita yang akan kita tanya. Hai semuanya. Halo. Nah, pertanyaannya semua nggak begitu sulit, gampang kok pertanyaannya. Cuman di sini yang kita minta mungkin perkenalkan dulu biar lebih santai, nggak garing. Oke, baik. Teman-teman semua, apa kabar? Semuanya tentunya baik-baik ya. Di saat ini kan memang zaman PSBB ya, harus jaga diri, kondisi fisik ya. Betul itu PSBB, jangan bawa masker. Tapi kita 1 meter loh ya. 1 meter. Bukan 1 meter ya, 5 meter ya. Ya, oke teman-teman. Pokoknya selalu aja ya. Yang penting kita sehat selalu, jaga kondisi fisik ya. Siap. Bapak Endi juga. Oke. Ya, punya channel YouTube. Pokoknya subscribe yang paling banyak di sini. Amin ya. Ya baik, sebelumnya ini saya ingin memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Marcelus Galis. Saya asal salah satunya asal dari Belu juga. Oh, asalnya dari Belu. Belu itu di NTT, di Indonesia di Kabupaten Belu. Nama biasa dikenal oleh masyarakat orang pendatang ya. Oh, orang pendatang. Itu biasanya Atambua. Oh iya, oke. Ini salah satu kota yang paling perbatasan dengan Timor Leste. Nah, perbatasan dengan Timor Leste berarti selatannya Indonesia. Iya, benar. Kalau mau tempat wisata juga bagus juga di sana. Ya sama. Benar banget. Nah, karena NTT salah satu juga destinasi wisata di Indonesia. Benar. Komodo salah satunya. Itu nggak ada di dunia, hanya ada di NTT. Ada di. Oke. Untuk yang kita kenal tadi Ino ya. Marcel bisa. Ino bisa, Marcel bisa. Dua-duanya, pokoknya fleksibel ya. Oke. Untuk mungkin lebih akrab, saya panggilnya Ino aja kali. Ya, boleh ya. Boleh. Oke teman-teman. Jadi narasumber kita Ino sendiri itu datang ke Jakarta tahun berapa deh? Ya. Kalau boleh tahu. Ya, kalau saya datang di Jakarta di 2012 ya. 2012. Berarti Ino sendiri itu tamatnya tahun berapa? SMA itu 2012 juga ya. Oh, 2012 berarti 2012. Nah, kan kita ujian nasionalnya kan di bulan 4 ya. Oh iya. Terus ijazahnya di bulan 5, setelah itu bulan 6 7-nya kita ambil ijazah. Oke. Bulan 8 langsung di sini. Oh iya. Bagaimana caranya langsung di sini ya? Itu kita berpikir. Oh iya, oke. Berarti kesininya tahun 2012. Tepatnya tanggal 8 bulan 8. Bulan Agustus. Ya. Berarti 2012 sekarang 2020. 8 tahun. 8 tahun di Jakarta teman-teman. Gila, 8 tahun di Jakarta. Merantau dari Atambua ke Jakarta, menggadu nasib ke sini udah 8 tahun. Lu berapa tahun di sini? Ya, banyak. Canda ya teman-teman. Just Santai. Oke. Jadi ke Jakarta tahun 2012. Untuk kuliahnya sendiri di mana? Kalau boleh tahu.
Ya ini mungkin rekomend juga ya buat teman-teman kawan-kawan di luar sana. Ini salah satu kampus yang termurah di saat zaman saya. Oke. Dimana bahwa kampus ini ya kampus ini disandang oleh Bapak Proklamator kita sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Oh iya. Yaitu nama kampusnya Universitas Bung Karno. Universitas Bung Karno. Jadi untuk teman-teman untuk kampusnya atau bingung, Kak gimana dong cara cari kampus atau gimana dong gini-gini. Nah nanti semuanya ada di bawah. Nanti kita kasih. Pokoknya lengkap. Oke. Nah terus satu lagi dong, pertanyaan lagi. Sebenarnya bukan satu lagi, ada banyak. Cuman pertanyaannya ya tahap-tahap dulu. Oke. Biar kita lebih santai. Ya. Ya enggak. Pendaftaran itu tahun berapa? Nah, jadi waktu itu kan sebentar kita flashback dikit ya. Oke. Waktu itu kan saya datang 2012 ya. Dari 2012. 8 bulan apa? 8 Agustus. Oke. Ya. Waktu itu saya datang, kebetulan mungkin kita di sini banyak saudara gitu. Nah, kita kerja gimana sih cara mendapat dana untuk kita kuliah. Nah, ini kan karena kan kita orang baru ya, artinya bahwa kita bingung dong. Wah, harus kuliah lagi ya, kampus lagi di mana? Oke. Dan pastinya kan kita pikir bahwa di kampus yang berada di Jakarta pasti mahal-mahal ya. Benar sekali, benar. Saya direkomend oleh teman-teman, ada kawan, ya kita cari tahu. Oke, saya masuk di kampus ini aja. Oke, siap. Saya masuk di kampus Universitas Bung Karno dengan biaya ya yang lumayan murah waktu itu. Memang di zaman saya itu masih sangat murah. Ya, teman-teman pasti penasaran kan waktu di zaman 2013. Nah itu memang sulit juga keuangannya. Oh 2013-nya itu semester awal. Ya, daftar. Kita awal daftarnya di waktu itu kan memang sebelum kita kuliah kan kita cari duit dulu nih untuk tabung. Nah, bagaimana cara saya harus ajak kuliah. Nah, saya punya tekad waktu itu memang saya datang sini bagaimana cara saya harus kuliah. Ya, saya punya tekad itu. Itu tekad dari karena Ino sendiri pengen saya harus kuliah atau dorongan dari orang tua kah, atau misalnya dorongan dari yang lain kah, atau kamu harus kuliah deh, kamu jangan kerja, kamu jangan kuliah, harus kerja atau harus ini atau itu dari hati sendiri kalau harus kuliah? Sebenarnya gini, kita balik lagi ya, bahwa identik orang timur ya, walaupun di saat ini kan memang banyak identik yang aneh-aneh ya, tapi memang tidak semua, jangan sampai kalian salah kaprah gitu ya. Karena kan kita berpikir lagi, saya orang yang biasa saja ya, yang dimana saya harus terjun di dunia pendidikan. Nah, saya punya tekad dari hati kecil saya bahwa mengatakan saya masuk Jakarta datang harus kuliah. Nah, oleh karena itu waktu itu memang saya pikir kan, bagaimana saya harus kuliah? Harus kuliah dengan tapi yang kita tahu pasti universitas itu pada mahal ya. Nah, artinya bahwa saya kuliah, saya bagaimana caranya harus tembak kuliah nih. Oke, saya tabung dikit-dikit, tabung terus di saat direkomend kampus, wah pas ini kampusnya karena bertepatan dengan tabungan yang udah pas-pasan lagi. Aduh, terakhir udahlah saya pergi kampus, coba saya survei. Nah, di saat itu memang sangat murahnya berapa? Saya waktu itu tabungan pas jadi kita lumayan ya setidaknya nggak gede amat, nggak sedang, cukup lah buat gitu ya. Benar. Oke. Terakhir saya ke kampus, di saat sampai kampus saya cek brosurnya dan sebagainya, dan dengan jurusan yang mau saya ambil, lumayan murah. Nah, murahnya berapa nih? Pasti kepo. Nah, pasti ingin tahu kan murahnya berapa. Nah, jadi waktu itu setelah saya lihat brosurnya, wah lumayan, cuman 1.800.000 dengan biaya awal masuk kampus yang begitu besar di Universitas Bung Karno. Jadi pendaftarannya itu 1.800.000 atau pendaftarannya kan semua sudah ditotalin. Jadi dari biaya administrasinya, biaya kayak alma maternya, terus biaya kuliah 1 bulan itu semua sudah terdaftar. Itu 1.800.000. Semua diakumulasi hanya 1.800.000. Gila. Ini kampus UBK. 1.800.000 ya. Worth it lah ya. Lumayan. Worth it ya untuk kelas, maksudnya sambil kerja terus sambil kuliah kayaknya masuk ya. Nah, setelah saya daftar nih, setelah saya daftar 1.800.000, akhir udah mau nggak mau dengan ilmu yang mau saya ambil, waktu itu saya ambil ilmu jurnalis. Nah,
Jurnalistik. Jurnalistik. Teman-teman tahu apa itu Jurnalis. jurnalistik? Jadi saya sedikit jelasin. Kalau jurnalistik itu mungkin apa ya, bagian wartawan ya. Nah, jadi teman-teman yang bingung, saya pengen jadi wartawan tapi kuliahnya apa ya? Nah, ini nih. Kalau mau kuliah mau jadi wartawan, kuliahnya kayak Bang Ino. Iya. Nanti kita sharing-sharing. Oke. Nah, terus pertanyaan berikut. Kalau kuliahnya 2013 berarti tamatnya tahun berapa? Nah, jadi kuliah 2013 kan saya juga punya tekad nih gimana caranya kuliah harus cepat kan. Ya maksimal kan 4 tahun. Ya, 4 tahun. normalnya. Saya harus kuliah 4 tahun ya. Di situ walaupun saya kuliah sambil kerja harus tekad harus 4 tahun. Memang ya semua itu puji Tuhan. Semua lancar, berjalan 4 tahun. Nah, jadi 2013 saya masuk, 2017 saya lulus. 2012. Tepat 4 tahun. 4 tahun. Jadi perjuangan itu, butuh perjuangan. Patut dikasih jempol. Iya. Oke, untuk biaya semester itu kan tadi udah dibilang kalau 1.800.000. Itu 1.800.000 itu kan dalam 1 tahun 2 semester kan. Nah, itu 1.800.000 sampai tamat kah atau masuk tahun berikut ada peningkatan kah atau ada penurunan kah? Oh, jadi kalau untuk masalah biaya. Kalau untuk masalah biaya memang ya itulah kalau simpelnya kuliah di Universitas Bung Karno. Nah, simpelnya kenapa? Biaya itu bukan dihitung per 6 bulan atau per 1 semester, tapi hitungnya per bulan. Nah, jadi membantu kita teman-teman. Jadi Sangat membantu itu. Oke. Apalagi dengan pendapatan yang sangat ya lumayan sedikit ya gitu ya. Walaupun rezeki kita sedikit, tapi kita bisa meminimalisir bahwa keuangan ini saya harus seperti apa dan kita manage-nya bagaimana, untuk keuangan tiap bulannya bagaimana. Ini yang kadang-kadang saya pikir, waduh, kadang-kadang ya itulah cuman curhat sedikit sih. Curhatnya gimana? Menarik sih teman-teman, menarik. Ini informasi yang sangat menarik banget. Per bulan nanti. Jadi per bulan. Pembayarannya per bulan. Per bulannya itu berapa? Per bulannya waktu itu sekarang kalau dibanding sekarang lumayan lebih meningkat ya. Tapi di zaman saya itu masih 300.000. Liburnya 300.000 itu sangat murah banget. Dan dengan pendapatan kita yang pas-pasan itu sangat bersyukur. Seolah kayak saya diberi mujizat gitu. Di saat saya mau kuliah, uang saya pas-pasan, tapi diberi rezeki lewat kampus yang sangat murah. 300.000 rupiah, hanya 300.000 rupiah. Itu aduh, di tahun 2013 sampai 2017. Sampai 2017 tidak ada perubahan. 300-nya bertahan terus. Bertahan sampai 2017. Nah, karena kan kalau ciri khas dari kampus ini kan, lu pasti bingung kan? 300 per bulan. Iya. Jadi 1.800.000 itu teman-teman bagi per bulannya itu 300. Iya sih, murah. Ya, murah sih. Kalau menurut saya sih itu benar-benar murah kalau dan untuk membantu. Ya, karena kita buat, bukan kita aja ya. Maksudnya kita bukan saya sama Ino aja ya, tapi untuk semua yang teman-teman yang pengen kuliah, baik yang bukan perantau, yang di Jakarta juga boleh tuh. 300 masih murah banget. Terus yang untuk perantau bingung, ini tempat pas banget. Benar. Karena kan begini tuh. Nah, karena kalau misalnya kampus mereka itu lebih condong namanya kampus Marhaen. Nah, kampus Marhaen. Apa sih Marhaen? Marhaen itu bagi orang kecil. Kampus orang kecil. Marhaen itu banyak. Arti dari Marhaen atau Marhaenisme. Nah, itu salah satunya kayak petani, orang-orang yang kayak jual-jualan kecil. Nah, itu kan orang kecil. Nah, itu tepat banget buat orang-orang yang memang pemasukannya sedikit tapi dia mampu untuk kuliah. Nah, cocok juga bagi saya, pendapatan saya pas-pasan dan kuliah di situ. Mantap. Kalau menurut saya ini udah worth it banget. Udah worth it. Pokoknya khususnya bagi orang Indonesia, Indonesia Timur yang masih susah. Jadi untuk teman-teman saya yang masih bingung mau daftar kuliah di Jawa, atau misalnya gini, saya mau kuliah di Jawa, modal saya pas-pasan. Modal pas-pasan, tapi orang tua nggak mampu, gimana ya caranya? Nah, ini udah terbukti kalau Kakak Ino sendiri itu kerja sambil kuliah. Zaman sekarang tuh kita milenial, lebih mandiri atau lebih, ya pokoknya lebih membantu lah ekonomi keluarga gitu. Ya. Yang penting intinya kuncinya satu. Kuncinya yang penting tekad, Tekad, rajin ibadah,
rajin berdoa, Ya, oke. berdoa, oke ya. Nah, terus kemudian kita mau apa yang kita inginkan akan terkabul. Tuh, yang pertama tekad, ingat ya, yang pertama tekad, yang kedua itu ibadah, berdoa, karena itu penting. Yang ketiga, apapun itu pasti terkabul. Apa yang kita inginkan akan terkabul. Oke apabila teman-teman. kita punya tekad. Benar-benar. Kalau kita punya tekad tapi tidak berdoa, lu gimana sih? Berdoa dong. Oke teman-teman, oke. Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut nih. Oke. Biaya semesternya tadi sudah ya, semua sudah dijelasin. Kalau kuliahnya di sini, biaya semesternya segini. Terus sulitnya membagi waktu untuk kerja dan kuliah, karena yang tadi kita tahu kalau Kakak Ino ini kerja sambil kuliah, dan itu teman-teman pasti tahu betapa susahnya kerja. Harus jamnya dari jam, misalnya dari perusahaan ini atau dari agensi ini minta kerjanya dari jam 7 atau jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, bagaimana caranya Kakak Ino bisa bagi cara waktu untuk belajar, terus kerja tugas, terus pikir bagaimana bisa kuliah jam berapa, tepat waktu. Nah, itu gimana sih tips dan trik? Oke, nah, inilah yang saya katakan, harus kita mudah berkawan sama orang lain. Nah, mudah berkawan kenapa? Ketika kita berkawan, nah, itu akan sangat membantu dari segi misalnya kita kerjaan. Misalnya kita, dulu emang saya kan kerja di kantor abang ya. Oh iya, di kantor abang berarti kantornya pengelola. Karena kita di sini ada namanya Rukan. Nah, di situ kita ada bagian admin staff dan sebagainya. Berarti di salah satu kantor lah, atau di salah satu perusahaan lain. Iya. Oke. Nah, jadi disitulah kita punya teman, bukan kita memanfaatkan teman, tetapi bagaimana caranya kita saling membantu dan menolong. Dan karena kan pada dasarnya bahwa kita manusia harus simbiosis mutualisme, ya kan? Nah, ini bahwa saling membutuhkan. Saat dia membutuhkan, pasti kita harus selalu sedia. Okay. Nah, di saat saya membutuhkan, dia juga menyediakan diri saya. Nah, oleh karena itu, di saat saya kuliah kan kita shifting, sistemnya shifting. Dan misalnya masuk jam ini, misalnya masuknya jam 7. Jam 7 pagi. Okay. Nah, di saat jam 10 pagi itu saya bisa komunikasi sama teman. Tolong handle kerjaan ini dulu, saya kuliah dulu. Nah, setelah saya kuliah, nanti saya datang, boleh lanjut istirahat, saya lanjutin. Tuh, jadi pentingnya berkawan. Jadi maksudnya di dalam waktu kerjanya Kakak Ino ini, misalnya ada 3 orang nih. Nah, ada waktu itu kita 4 orang. Jadi misalnya Kakak Ino pengen ada jam kuliah, yang pasti masuknya pagi dulu. Backup dulu. Tepat jam kuliah ada yang udah masuk. Nah, ada yang udah masuk nih. Misalnya kan saya masuk jam 7 nih. Jam 7 saya udah standby di kantor. Terus kemudian kawan, nanti kamu besok masuknya jam 10 aja. Nah, jam 10 kan saya kerja nih kawan. Nanti kawan backup di jam 10. Setelah saya pulang jam 3, baru saya lanjut lagi. Kawannya boleh istirahat. Nah, jadi itu bukan strategi, maksudnya taktik dalam pekerja gitu. Ya, berarti itu ibaratnya harus manage waktu, terus kita harus baik sama teman, terus teman juga pengertian sama kita. Benar. Harus berkawan, dan jangan sampai kita di dalam kerjaan egois dalam arti kita mau menyodorkan kita, misalnya saya mau maju, teman jangan maju, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya egois. Kita harus saling membantu. Bro, kalau lu mau kuliah kita saling saran, saling kasih masukan, itu penting itu, karena kan itu menjadi kunci atau basic buat kita untuk maju bareng-bareng gitu. Sangat informasi yang menarik. Informasi. Kalau menurut saya sih informasi yang menarik. Kenapa? Karena di satu tempat kerja atau di satu instansi ada yang mau saling menopang atau saling membantu. Benar. Itu benar-benar mantap banget ya, saling membantu, saling mengisi. Tapi itu tadi mungkin itu semua juga karena kerja kerasnya Kak Ino, berdoanya, terus secara ikhlasnya, pokoknya lebih ikhlas, lebih sabar, terus lebih ini, makanya dikasih jalan sama yang Maha
Nah, intinya bahwa teman-teman yang mau kuliah sambil kerja, itu kuat-kuatin iman. Ya, Kuat-kuatin iman, pokoknya sabar. mental gitu ya. Saya 5 tahun, buset, kadang nggak ada duit saya. Nah, itu kalau itu nanti teman-teman lihat di part 2-nya. Itu nanti pengen tahu kan? Tunggu dulu. Itu Kisah sedih itu ya. Oke. Jadi kita sudah perkenalkan diri sudah, merantau ke Jakarta sudah, kuliah di mana tadi kita sudah tahu, biayanya kita sudah tahu, terus membagi waktu, tips dan waktunya sudah membagi. Nah, terus yang terakhir nih, ini yang terakhir. Aduh. Nah, yang terakhir pesan dan kesan atau minta saran deh. Kira-kira gimana sih caranya? Kan orang tua saya tidak mampu. Gimana sih caranya saya mau kuliah tapi pengennya kuliah di Jawa. Mungkin Kakak Ino boleh bagi sedikit tips. Baik teman-teman di luar sana bahwa pada dasarnya saya seorang perantau ya kan. Saya seorang perantau, artinya saya punya tekad untuk kuliah. Nah, kan sudah saya katakan tadi, apapun yang kita inginkan, kita punya tekad, kita mau maju, kita akan bisa. Yang penting kita mendekatkan diri. Jangan sampai takut untuk merantau gitu. Jangan sampai takut untuk merantau karena sebelum kita memulai, kalau kita sudah takut akan gagal. Itu teman-teman. Jadi yang pertama itu jangan pernah takut, harus tekad. Karena kalau sudah takut pasti gagal. Niat. Oke, lanjut lagi, masih ada kan? Pokoknya intinya itu, kita rajin berdoa. Karena ya rajin berdoa seperti yang sudah saya sampaikan bahwa rajin berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan. Untuk bagaimana cara saya harus maju gitu ya. Bagaimana cara saya harus maju. Karena teman-teman yang lain bisa, kita harus bisa ya, juga. Intinya gitu bahwa kenapa orang lain bisa kita nggak bisa. Toh ada yang mau menopang kita, tapi belum tentu orang itu ikhlas. Kita berpikir lagi nih, artinya bahwa kita harus punya inisiatif yang kuat untuk bagaimana saya harus menjadi orang seperti orang-orang lain. Orang bisa S1, saya harus S1 dong. Saya harus mampu dan saya harus kuat. Artinya banyak-banyakin bersabar. Kuncinya itu. Rajin, bersabar dan pokoknya berdoa dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi itu yang pesan yang kita dapat dari Kakak Ino. Mungkin pesannya teman-teman harus yang pertama sabar, yang kedua tekad, yang ketiga berdoa, yang keempat pasti ada jalan. Benar sekali. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi dulu yang kita dapat hari ini dari Kakak Ino sendiri. Dan ini awal dari tema kita. Tema kita itu adalah, tema dari YouTube ini itu adalah universitas yang termurah untuk orang-orang yang ingin kuliah. Nah ini part satunya. Nanti part berikutnya pengen tahu pasti kan? Pengen tahu. Nah boleh, ini ada tombol merah tuh. Pokoknya tombol merah. Pokoknya pencet. Oke, tombol merah. Terus ada model kayak gini nih, pencet juga. Nah nanti biar bisa ikut ke part berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Halo semuanya.